Dewi Persik, penyanyi goyang gergaji, sempat ngamuk-ngamuk setelah mediasi dengan ketua RT terkait sapi kurbannya yang katanya ditolak, tetapi ternyata tidak ditolak. Perseteruan antara Dewi Persik dan ketua RT setempat di Lebak Bulus sempat dimediasi di masjid tempat penitipan hewan kurban milik BP yang kemudian berujung kontroversi. Namun ternyata mediasi itu gagal dan persoalan pun kembali menjadi 0-0, menjadi sesuatu yang semakin melebar, bahkan informasinya merebak ke ranah politik, karena Dewi Persik sempat menyatakan bahwa dia bersama rekan-rekan saya bawa ke sana kan. Sebenarnya saya belum menerima hari itu kambing korban atau sapi korban. Kenapa? Mengingat biaya saya harus menjaga sapi-sapi itu, saya harus mengeluarkan, ya kan. Nah, ya udahlah, saya melakukan biasalah di sini lagi karena ada sedikit lagi kerjaan masjid. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali. Ketika mau diambil kembali, ya silakan, saya bilang. Tapi dengan dalih saya bikin ngobrol sama asistennya, dia bilang, ya Pak, saya mau ambil, ya nggak tahu ibu mau potong di mana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahin di sini juga. Kalau kayak gitu ada apa dong dengan saya? Benar nggak? Seandainya saya tanya sama ente semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya benar dong. Ya kan? Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan, satu kali dia minta Pak RT tolong dibantuin angkat sapi 1 ton, ambil. Ya menurut yang nganter ya kan. Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, ya kan. Oke, saya tahu enggak, saya angkat aja sendiri, cari orang sendiri. Datang lagi kedua kalinya, waduh, minta tolong Pak, nanti saya kasih uang rokok. Bos, jangankan uang rokok, 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta saya nggak mau buat bantu ngambil ngangkat sapi itu. Apa saya itu merupakan permintaan saya? 100 juta aja saya tolak gitu. Seandainya saya buat ngangkat itu, karena bukan kapasitas saya naikin sapi, karena saya nggak punya kemampuan itu. Tapi besar, saya bukan orang profesional gitu. Nah tiba-tiba malamnya, ya itu berita-berita katanya sapinya ditolak kok, sampai ada 4 jam di sini, dari jam 10 sampai jam 4 ya, berapa jam berarti itu? 6 jam di sini. Apa itu bentuk penolakan namanya? Coba dari kalian lah, kalau dibilang itu penolakan, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ada di sini penolakan. Ketika diambil, silakan ambil. Yang jadi masalah mungkin dia karena kita nggak mau bantu, ya ngapain kita bantu? Orang lu udah ngajakin dua. Waktu yang seharusnya belum kita terima hewan kurban, kita harus terima, harusnya belum persiapan, kita jadi mempersiapkan buru-buru. Tiba-tiba udah kayak gitu diambil lagi. Saya tanya sama yang semua, kecewa nggak? Kalau saya kecewa nggak, cuma ada sedikit keganjel hati saya. Ya, itu aja. Solusinya sebelumnya sih dari Mbak DP katanya ada miskomunikasi sebenarnya antara PRT dan Posko. Emang gimana sih ceritanya PRT? Saya pagi datang, tiba-tiba datang dari, kan saya bilang tadi, saya pagi datang ke masjid seperti rutinitas biasa saya kesini karena lagi ada perbaikan sedikit-sedikit di masjid. Terus dapat informasi dari anak-anak bilangnya, Bang, tadi Pak Ustadz Kurtubi bilang Bu Dewi Persik mau korban di sini. Nah, ya udah silakan, saya terima. Mau kurban loh, bukan mau menitipkan, ya kan? Tapi informasi beliau katanya mau dititipin.
Kita bukan lembaga penitipan, bos. Ya kan? Itu aja. Itu aja benar. Coba aja menurut kalian semua gimana? Tapi katanya Bu Dewi tadi karena emang dia lagi sibuk sendirian dan dia perempuan sendirian butuh perhatian dari pihak masjid gitu. Nah, perhatian kan harusnya kalau emang dia itu butuh empati, butuh empati. Dia komunikasi dong ke kita, kan nggak ada komunikasi ke kita. Datang-datang dia nitipin mau ngambil, dia nggak ada komunikasi ke kita, nggak apa, tiba-tiba mau diambil. Apa itu bukan penitip? Dia naruh di sini kita jagain selama berapa jam? Apa bukan bentuk empati namanya? Kalau itu dia bilang nitip, makanya dia bilang korban. Ada video sana terimanya. Bahwa saya sebenarnya kalau dibilang saya nolak di mana? Mungkin mediasinya jadi artinya dari pihak MIDP ada menyinggung perkara soal kayak kemudian sembako. Jadi maksudnya gimana ya PRT? Nih, saya nggak pernah berhubungan urusan sembako dengan Dewi Persik. Boleh kesini Pak? Iya kan? Saya nggak pernah membagikan, kecuali saya pernah sekali, itu pun barangnya diambil dari rumahnya Dewi, diangkut melalui pakai motor per 2 orang, anak-anak orang tua yang mengantarkan. Setelah itu katanya saya diisukan saya nggak amanah karena banyak yang nggak sampai. Nah kan dari dia ngambilnya, dari rumah dia, bukan di drop ke rumah saya, terus disampaikan. Nah terus anak-anak itu terus kemana? Nah setelah itu udah nggak ada lagi. Saya nggak pernah lagi berhubungan dengan yang namanya Persik. Semenjak kejadian itu, Pak? Iya, karena mungkin dia beranggapan dia nggak percaya. Entah itu nggak percaya karena memang dia nggak percaya, apa karena masukan dari orang, saya nggak tahu. Kalau masalah amanah, maaf, silakan ente semua ini tanya ke warga saya, biar mereka yang jawab masalah itu. PRT sendiri sudah berapa lama sih menjadi seorang RT? Maaf saya tanya. Saya 5 tahun. 5 tahun menjadi RT di sini dan memang dari dulu warga di sini. Oh, saya asli sini. Bahkan sini pun punya kakek buyut saya. Oke. Mungkin ada keluhan dari masyarakatnya atau warga sekitar? Apa tuh? Mungkin soal ada keluhan-keluhan apa? Keluhan saya. Tidak, bukan maksudnya ketika kemarin. Keluhan tentang apa? Nah, masalah ini. Masalah ini. Masalah sapi ini. Masalah sapi. Ya warga saya dari kemarin pengen demo karena PRT-nya nggak seperti itu, masalah daging. Di lingkungan ini boleh ditanya, khususnya di RW 04 ini, masjid ini atau dulu baru ini masjid ini adalah percontohan pembagian daging kurban yang paling penting. Oke, nah PRT mungkin sedikit menarik ke belakang. Nah, MIDP sendiri kalau sebelum masalah ini ya, dia bersosialisasi ke warga sendiri atau di lingkungan seperti apa sih? Saya nggak tahu, tapi saya yang jelas saya nggak pernah. Kalau dari omongan dari masyarakat sendiri maksudnya ada? Ya nggak pernah lah, orang mereka nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah bersosialisasi? Nggak pernah. Berarti bisa dikatakan boleh ditanya lah, nanti saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu ya, karena kita nggak tahu, waktu saya nggak 100% ngawasin beliau, langkah beliau ya kan. Oke, Tapi kita tarik ke belakang lagi. Tiap tahun seorang Dewi Persik ini memberikan sebuah kayak semacam pembagian daging kurban. Saya nggak tahu. Tapi tahun kemarin jam maghrib tiba-tiba saya, Ketua RT bilang memang tahun sebelumnya pernah DP itu menyerahkan 2 kantong daging yang udah dipotong, tapi penyerahannya sudah malam dan barangkali sudah kehujanan dan kondisi daging juga sudah tidak begitu baik, tapi langsung dibagikan kepada warga katanya. Mbak, saya diantarkan, ditelepon sama Bimas dan Ustadz Kurtubi, ada sekitar 2 kantong karung kecil daging yang udah hampir, ya kita bilang karena udah terlalu malam kehujanan, saya nggak tahu. Kalau menurut Ustadz Kurtubi udah kurang bagus mulai. Ya. Nah, ya saya panggil anak-anak, ada hansip saya, ada anak-anak untuk segera dibagikan, karena jangan sampai daging itu
baru tahun itu. Oh, berarti tahun itu ada Baru tahun ini itu. karena kelamaannya Pak RT. Hah? Itu daging dari Pagi saya nggak tahu dia motong di mana. Yang jelas maghrib kok tiba-tiba diantarin ke rumah saya. Sayanya juga lagi ngurusin di sini. Maksudnya ini Pak RT, daging dari DP sendiri berarti ya? Daging dari DP. Yang tahun lalu Pak. Tahun lalu. Tapi saya nggak tahu itu DP motongnya di mana. Tiba-tiba Ustaz Kutubi nganterin ke saya, dan itu saya suruh bagian. Saya panggil ansip keamanan di sini untuk membagian sama orang-orang tua. Silakan, itu semua tahu. Tapi memang tiap tahun sendiri gimana Pak? Nah, yang dibahas. tapi dicolek Saya, tadi. saya nggak pernah nggak pernah bawa-bawa politik. Oke. Boleh dilihat dari masjid ini, khotib pun walaupun Pak Anies ada di lingkungan saya nggak pernah bicara khotib ini untuk bicara politik di sini. Boleh ditanya jamaah. Jadi saya ini menciptakan ini bersih. Bahkan saya pernah tanya Pak Anies, Pak, karena dia sholat di sini terus, Pak, Bapak mau jadi khotib di sini? Pak, saya. Kata Pak RT-nya sih nggak ada hubungan sama sekali sama Anies. Anies bahkan selama ini juga menyatakan tidak mau terlibat dan melibatkan masjid dalam urusan politik. Jadi gini aja, nggak mau mencampuri. Itu kata beliau. Selesai berarti dalam bahasa sederhananya beliau tidak menginginkan masjid ini jadi ajang politik. Oke. Gitu. Tapi memang benar ya, Mbak Dewi sendiri sering berkurban di masjid ini. Oh enggak, belum pernah. Belum pernah. Baru ini juga nitip, bukannya berkorban. Sorry. Belum pernah berarti. Berarti mau bisa sepengetahuannya sih berarti motong sendiri Pak Haji. Iya. Oke, sedikit Pak Haji, mungkin tadi ada juga buat di biar seimbang juga. Tadi juga kalau nggak salah ada nyebut juga katanya juga kayak rasa-rasa gitu Pak RT. Ada di sini Betawi, di sini Jawa, maksudnya nggak ada. Maksudnya gimana sih Pak RT? Oh saya nggak tahu. Oh bukan saya yang ngomong. Bukan saya nggak ngomong. Tapi kalimatnya keluarnya gini. Anak Betawi jangan nyerah di kampung sendiri. Oke. Oke, cukup. Saya nggak pernah berencana untuk mengklarifikasi. Tapi karena saya nggak pernah mengeluarkan statement di media manapun. Baru kali ini. 2 hari orang nunggunya, baru kali ini saya mau bicara. Ya kan? Jadi kalau yang mau mengklarifikasi silakan dari itu. Kalaupun tadi menyinggung masalah politik karena udah terbawa-bawa politik, saya nggak tahu, saya nggak jamin. Kalau ada hal-hal yang tersinggung dari hal yang dikata oleh Ibu Dewi Persik tentang politik, ini perkara politik, itu urusan yang lain, berarti bukan urusan saya. Enggak, artinya dengan permasalahan ini akankah ingin cepat diselesaikan gitu. Kalau Karena saya tadi pertemuannya boleh dibilang belum kalau saya ini pengennya selesai. Rekan-rekannya dari sahabat Ganjar, kemudian ada juga informasi bahwa lokasi masjid itu adalah lokasi tempat tinggalnya Anies Baswedan. Namun semua itu dibantah oleh Ketua RT, ramalkan bahwa tidak ada faktor politik sedikit pun. Soal klarifikasi dia menyatakan dia tidak dalam posisi memberikan klarifikasi karena dia sebelumnya belum sama sekali dan tidak sama sekali membawa pernyataan di media. Yang membawa pernyataan di media itu adalah justru Dewi Persik. Bagaimana kelanjutannya? Silakan ikuti. Bang, Bu Dewi Persik, menurut informasi Ustaz Kutubi mau menyalurkan hewan kurbannya di sini, mau potong hewan kurbannya di sini. Ya silakan, dia bilang gitu kan. Selang 15 menit nggak nyampe kali, datang. Tapi Ketua RT-nya bilang warga memang sempat mengatakan ingin demo, tetapi dia tidak menghendaki karena memang ya dia tidak melakukan apa-apa dan natural saja, kata Pak RT. Ini nih katanya. Udah kena dis pernyataan Mbak DP. Soalnya udah bawa-bawa kampung ini.
Dewi Persik Bawa kampung ini. Usai mediasi yang gagal, persoalan justru menjadi semakin panas. Dewi Persik terlihat menangis, bahkan dia juga sebelumnya sempat marah-marah, juga menunjukkan ekspresi yang tidak puas atas mediasi yang dilakukan. Bagaimana nasib sapi kurban tersebut juga kini menjadi tidak jelas, apakah sudah dipotong atau belum. Begitupun persoalan kontroversi sapi kurban itu juga belum terlihat titik temu. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi, kamu tuh RT. Tapi tidak bisa mengayomi. Beberapa orang pun nampak langsung turut bangkit untuk menenangkan sang biduan yang murka. Tak hanya itu, sejumlah aparat keamanan seperti polisi dan TNI pun turut turun tangan mencoba meredam emosi pegoyang gergaji itu. Pada momen tersebutlah, aksi gercep warga yang turut hadir dalam mediasi tersebut mencuri perhatian. Hal tersebut lantaran warga mendadak melatunkan sholawat ketika DP murka. Itu, Malkan juga membantah pernyataan Dewi Persik yang mengaku kerap melaksanakan kurban setiap tahunnya di kawasan kediamannya. Benar ya, Mbak Dewi sendiri sering berkurban di masjid ini? Oh enggak, belum pernah. Belum pernah. Baru ini? Baru ini juga nitip, bukan yang berkurban, sorry. Malkan menyebut jika pada tahun sebelumnya sang pedangdut pernah mengirimkan potongan daging kecil untuk dibagikan kepada warga sekitar. Akan tetapi, menurut Malkan, daging kurban tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sekitar 2 kantong karung kecil daging yang udah hampir, ya kita bilang karena udah terlalu malam kehujanan, saya nggak tahu. Kalau menurut Ustadz Guru, Saya stop di sini. Nggak ada yang stop di sini. Saya punya yang baik sama warga di sini. Kasih jalan, Pak. Kasih jalan. Tak lama kemudian, Dewi Persik, Ketua RT dan peserta mediasi lainnya keluar dari masjid. Wajah pedangdut senior yang sudah berkarir hampir 21 tahun itu tampak sembab karena menangis. Mantan istri pertama Saipul Jamil dan rombongannya kemudian langsung berjalan kaki meninggalkan area masjid untuk pulang ke rumah.